Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa ba'd. Jamaah subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari kita lanjutkan kepada poin yang keempat dari hak seorang muslim atas muslim yang lainnya, yang ada dalam masih bab tentang ta'zimu hurumatil muslimin, mengagungkan kehormatan kaum muslimin. Poin yang keempat adalah ijabatud da'wah, yaitu memenuhi undangan. Ini merupakan bagian dari hak seorang muslim atas muslim yang lainnya, yaitu apa? Yaitu memenuhi undangan. Tentang hal ini tentu saja yang namanya kewajiban memenuhi undangan adalah mastata'na, yaitu manakala kita mempunyai kemampuan untuk itu. Kemampuan dalam arti memungkinkan untuk hadir dengan segala biaya, ya, yang harus dikeluarkan, misalnya diundang teman yang jauh, misalnya berbeda negara, berbeda provinsi, atau jauh membutuhkan biaya besar, maka tentu ini tidak masuk dalam bab yang berdosa manakala kita tidak bisa memenuhi undangannya. Maka bisa kita ganti dengan mohon maaf dan juga mendoakan sebagaimana apa yang agenda atau acara yang dengannya kita diundang untuk hadir. Nah, kemudian yang tidak kalah pentingnya jemaah sekalian adalah apa yang kira-kira terjadi pada undangan tersebut. Adakah membawa kepada kemaslahatan dakwah Islam dan kaum muslimin, atau murni semata-mata untuk sifatnya hanya untuk berpesta, sehingga yang terjadi adalah suasana yang sifatnya hanya hal-hal yang mubah, atau misalnya terjadi pada pilihan yang ketiga, yaitu acara tersebut mendatangkan kemaksiatan, kemungkaran, kejahatan, ya, dan kemudaratan yang lain yang kira-kira bisa kita prediksi terjadi pada agenda tersebut. Nah, maka pada pilihan yang pertama dan kedua maka tidak mengapa dan baik apabila kita menghadirinya. Akan tetapi kalau sampai jatuh kepada yang ketiga, yaitu satu undangan yang di dalamnya ada acara-acara yang kira-kira membawa kepada kemaksiatan, kepada kemungkaran, kepada kemudaratan, maka ini hendaknya kita hindari, kecuali apabila kita diperkirakan mampu untuk memperbaikinya, atau setidaknya kalau memang itu adalah demi untuk menjaga ikatan silaturahim, kekerabatan, kekeluargaan, kita setidaknya bisa menghadiri dalam saat-saat yang kira-kira terjauhkan dari hal-hal yang tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, manakala kita berada pada undangan yang justru di dalamnya itu adalah merupakan bentuk kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka saat itu kita bisa menghindarinya. Hal mana disebutkan dalam surah An-Nisa ayat yang ke-140. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa qad nazzalna 'alaikumul kitab." Dan sungguh Allah telah menurunkan ketentuan, yang pedoman bagimu di dalam Alkitab dan Al-Quran. Apa itu? An idza sami'tum ayatillah yukfaru biha wa yustahza'u biha. Jadi apa bentuk ketentuannya? Adalah manakala kalian mendengar ayat-ayat Allah itu diingkari, ditolak, dan atau kemudian dijadikan sebagai olok-olokan, bahan-bahan gunjingan, olok-olokan, sindiran, dan semua yang berbentuk arahnya hal yang negatif,
Maka petunjuk Al-Quran adalah fala taq'udu mahum hatta yakhudhu fi hadisin ghairi. Maka janganlah kalian duduk bersama mereka sampai mereka memasuki pembicaraan yang lain yang tidak ada kaitannya dengan yukfar biha wa yustahza'u biha. Selanjutnya Al-Quran juga mengingatkan innakum idzam misluhum, karena kalau itu kamu tidak pergi dari situ dan juga tidak mampu untuk merubahnya, maka idzan misluhum, berarti kalian itu sama saja dengan mereka, yaitu dihukumi sama, yaitu sama-sama apanya? Sama-sama untuk mengkufuri ayat Allah dan juga mengolok-olok ayat Allah Subhanahu wa taala. Nah, jamaah subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, inilah salah satu dari pedoman hidup kita, ya, ketentuan yang bisa kita jadikan sebagai pegangan, yaitu apa? Hendaknya kaum muslimin itu dalam segala kondisi itu bisa meningkatkan ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ittaqillaha haitsuma kunta. Dalam kondisi apapun. Bagaimana supaya dakwah Islam semakin semarak, semakin kuat siarnya, semakin dominan, itu harus menjadi agenda utama kaum muslimin siapapun kita. Sehingga kalau kemudian ada suasana yang sekiranya menghambat, menghalangi, bahkan menodai kesucian dari dakwah Islam itu sendiri, maka hendaknya kita menghindarinya, menjauhinya. Dan kalaupun karena pertimbangan tertentu kita ternyata harus hadir, mungkin karena pertimbangan yang istimewa, yang penting, yang itu hanya dia yang tahu bagaimana tingkat kepentingannya, maka kita harus bisa untuk meminimalisirnya. Misalnya dengan memberikan masukan kepada tuan rumah, pembawa acara, ya, atau mungkin setidaknya bisa mengurangi kemaksiatan yang terjadi, ya, apapun itu. Dan juga kita pahami bahwa sebagian besar dari agenda acara itu tidak semuanya tentunya berisi keburukan-keburukan. Maka kita bisa memilihnya untuk berada di majelis itu selama tidak ada keburukan di dalamnya. Dan tatkala ada keburukan kita bisa berdiri menjauh dari arena itu sampai kemudian kita mendengar acara kembali dalam keadaan yang baik, dalam keadaan tidak ada masalah apa-apa, kita bisa kembali ke majelis itu sendiri. Nah, inilah cara dari agama kita untuk sifatnya yaitu wikoya, yaitu memberikan pencegahan sejak dini, ya, early warning, ya, peringatan sejak dini, agar apa? Agar jangan sampai kita kemudian menggampangkannya, akhirnya apa? Akhirnya kemudian kita secara tidak sadar kita terjatuh ke dalam kemaksiatan hanya karena kita terbawa oleh situasi atau lingkungan yang tidak mendukung untuk kita sendiri. Nah, maka perlu kiranya kaum muslimin ini mempertimbangkan hal itu, yaitu ijabatut dakwah, memenuhi undangan itu memang hal yang menjadi hak saudara kita, tapi adalah tentu saja dengan batasan-batasan yang baik, yang benar, ya, yang mendatangkan kemaslahatan, yang bisa meminimalisir kemudaratan dan kerusakan. Itulah yang menjadi patokan-patokannya, ya, dan mudah-mudahan kita bisa untuk menjaga hal tersebut, walaupun memang tidak mudah untuk memprediksi karena undangan yang kita terima mungkin tidak seperti yang kita bayangkan ketika kita hadir. Tapi tidak mengapa kita hadir saat awal, tapi ketika kita melihat kemungkaran terjadi, maka kita harus segera untuk mengambil sikap yang tepat, ya. Kalau kira-kira di dalam itu tidak membawa manfaat, bahkan membawa madarat, maka kita harus berusaha untuk menghindarinya. Kita mungkin bisa pamit dengan sopan, dengan penuh